Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Danar Fadil dari tim bisnis kolam renang. Ya, kali ini tim BKR sedang berada di Leit Hills Waterpark, tepatnya di daerah Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Ya, untuk kali ini kita sedang melakukan progress treatment di kolam renang anak dengan ukuran 20 x 20 dengan kedalaman 30 sampai 50 cm. Untuk kondisi sebelum kita treatment, kondisi air berwarna hijau menuju ke coklat dengan lantai dasar kolam renang masih terlihat. Nah, biasanya ini terjadi ketika air sumur yang kita masukkan atau air baku yang kita masukkan ke kolam renang bercampur dengan kaporit yang kita berikan. Bisa jadi itu bercampur dengan granul, bisa jadi itu bercampur dengan tablet, sehingga menimbulkan warna air berubah karena dipengaruhi oleh zat besi dari si air baku ini. Nah, untuk menjernihkan air di kolam renang anak ini, kita membutuhkan chemical atau obat-obatan kolam renang. Salah satunya adalah soda as untuk menaikkan pH, lalu kaporit untuk menaikkan klorin, lalu PAC untuk mengumpulkan dan menurunkan kotoran. Nah, untuk progresnya seperti biasa, kita harus cek dulu di awal, kita harus test kit dulu untuk kolam renang ini kadar pH dan kadar klorinnya seberapa. Nah, nanti itu yang kita jadi patokan untuk pemberian chemical berupa soda as ataupun kaporitnya. Jadi berdasarkan meteran daripada test kit itu nanti kita bisa tahu penambahan obat seberapa untuk menjadikan kolam renang ini punya kadar pH dan kadar klorin yang ideal. Nah, tak lupa juga kita harus maksimalkan sirkulasi yang ada di sini. Makanya dari mode filter yang di dalam, kita pasin di mode circulate atau sirkulasi. Jangan ke mode filter. Karena kalau ke mode filter, obat yang kita taruh di sini nanti akan ke filter atau kesaring dengan media saring kita yang di dalam. Sehingga pengobatan kurang maksimal. Kalau kita mode sirkulasi, otomatis air yang ada di kolam disedot melalui pompa, lalu langsung dikembalikan ke kolam tanpa melalui filter. Nah, setelah itu baru kita bisa tambahkan chemical yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk progres lebih lanjutnya, mari langsung kita lakukan treatment di kolam renang ini. Ya, Sobat Air, setelah kita semalaman melakukan serangkaian treatment dari mulai test kit dulu, kita akan melihat kadar pH dan kadar klorin sebelum kita masukkan chemical, lalu kita penambahan kaporit untuk menaikkan kadar klorin, lalu kita memberikan soda as untuk menaikkan kadar pH, lalu kita tes lagi sehingga bisa kita ketahui bahwa kolam anak ini sudah di posisi ideal atau belum dari mulai klorin dan pH-nya. Karena kalau belum ideal, kita nanti masukkan obat yang terakhir yaitu PAC, dia tidak akan bereaksi. Nah, tetapi kalau
kondisi kolam renang anak ini setelah kita tes kit itu pH dan klorinnya sudah ideal atau bahkan di atas ideal, nah itu baru ketika kita penambahan PAC baru dia bereaksi. Karena obat yang terakhir ini PAC itu fungsinya adalah mengumpulkan dan menurunkan kotoran di kolam renang. Nah, setelah kita pemberian PAC, lalu pompa sirkulasi kita matikan. Setelah dia mensirkulasi kolam renang anak selama kurang lebih hampir 3 jam, kita matikan, lalu kita biarkan kotoran ini mengendap. Nah, setelah mengendap ini tentu tidak bisa langsung kita vakum teman-teman, tetapi harus kita lakukan namanya pengendapan dulu. Nah, untuk waktunya yang paling bagus adalah sekitar 6-7 jam. 6-7 jam ini diharapkan kotoran benar-benar turun semuanya, tidak ada yang mengambang atau tidak ada yang berterbangan lagi di area kolam, baru kita lakukan proses vakum. Nah, proses vakum ini juga harus diperhatikan Sobat Air. Jadi jangan sampai terlalu cepat, karena ketika terlalu cepat kotoran akan bertebaran lagi. Nah, makanya kita harus pelan-pelan. Nah, cuma kalau terlalu pelan juga, nanti air yang keluar atau air yang kita buang juga akan banyak. Makanya itu diperlukan ketekunan dan ketelitian. Jadi jangan sampai terlalu cepat vakumnya, juga jangan sampai terlalu lambat. Karena kalau terlalu cepat, kotoran akan buyar lagi. Tapi kalau terlalu pelan, nanti air yang akan kita keluarkan banyak, sehingga menjadikan debit atau volume air kita akan berkurang. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk tips dan trik yang lainnya, proses treatment ini kita lakukan ketika sore hari, ketika pengunjung sudah selesai beraktivitas atau bermain di kolam renang kita. Karena kalau obat ini terkena sinar matahari atau kena panas, chemical atau obat kolam renang ini juga tidak bisa bereaksi secara maksimal. Maka dari itu, banyak sekali pertanyaan dari Sobat Air, bagaimana cara menjernihkan kolam? Nah, memang kita selalu jawab, kita tidak perlu waktu berhari-hari, kita hanya perlu waktu 1 hari saja, atau bisa dibilang 1 malam. Jadi ketika pagi pemakaian, semisal kalau kita berkaca pada keadaan di Lloyd Hills Waterpark ini, minggu pemakaian ramai, nah minggu sore itu kita kasih obat atau kita kasih chemical. Nah, Senin pagi sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi kita melakukan vakum. Nah, diharapkan Senin jam 7 pagi itu sudah selesai vakum dan kolam bisa kita gunakan lagi. Jadi seperti itu Sobat Air untuk proses treatment kolam renang yang tadinya warnanya hijau menjadi biru lagi. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sekian dari saya, Danar Fadil undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis kolam renang, solusi kolam renang Anda.